Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fa'angulu ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa nakhusu khususan mu'allifi hadzal kitab asy-syekh Syarafuddin Yahya al-Amriti Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdullah. Dan aku khususan saya Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sunhaji. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi manfanhum waj'alil jannata maswahum wa ma'wahum wa bi barakatihim wa karamatihim. Iftah qulubana futuhal arifin. Iftah qulubana futuhal arifin. Lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa ittaba badala bidin wa darad dairin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang na'at. Kemarin telah dijelaskan, kita pelajari bersama bahwa na'at itu ada dua. Ada na'at hakiki, ada na'at sababi. Untuk na'at hakiki penjelasannya sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin. Dan sekarang kita akan bersama-sama membahas tentang na'at sababi, yaitu na'at yang merofakkan isim zahir yang dimudhofkan kepada dhamir yang kembali kepada man'ut. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas ketentuan daripada na'at sababi, sebagaimana kemarin dijelaskan bahwa na'at hakiki itu mengikuti man'utnya dalam 4 hal dari 10 hal. Nah, untuk na'at sababi ini berbeda. Kenapa? Sebab na'at sababi itu sekalipun man'utnya itu tidak mufrad, baik tasniyah maupun jamak, na'atnya harus tetap mufrad. Dan nanti na'at sababi itu harus sesuai, bukan mengikuti ya, harus sesuai dengan isim zahir yang dirofakkannya dalam hal muannas dan mudzakarnya, sebagaimana yang tertera dalam nazam Kiai Nazim berikut. Wa tsaniyul qismaini minhu afridi wa in jaral man'utu ghairal mufradi waj'alhu fit ta'nisi wa tadhkiri mutabiqan lil muzharil madhkuri. Mithaluhum qad jaa hurratani
muntalikun zawjahumal abdani wa misluhu atahu lamun sa'ilah zaujatuhu an dainihal muhtajilah. Lain. Bagian yang kedua daripada na'at, yaitu na'at sababi, itu harus mufrad sekalipun man'utnya itu tidak mufrad, baik tasniyah maupun jamak. Terus waja'alhu fit ta'nisi wat tadhkiri mutabiqan lil muzharil madhkur. Na'at sababi itu harus sesuai dalam muannas dan mudzakarnya dengan isim zahir yang dirofakkannya. Jadi na'at sababi itu kan na'at yang merofakkan isim zahir. Lah, na'at sababi ini nanti harus sesuai dengan isim zahir yang dirofakkannya. Artinya kalau isim zahirnya ini tasniyah, isim zahirnya ini muannas, maka na'atnya harus muannas. Kalau isim zahirnya ini mudzakkar, maka harus mudzakkar. Tadi telah disinggung bahwa na'at sababi itu mengikuti man'utnya hanya 2 hal dari 5 hal. 2 hal itu adalah i'rab dan nakiroh ma'rifatnya saja. Ya. Kita contohkan saja langsung. Di sini Kiai Nadim mencontohkan ata hulamun sa'ilatun zaujatuhu andainihal muhtajilah. Dimaknai begini, ata wisteka sopo hulamun, Pak Hulam ataupun anak muda, sa'ilatun kang jaluk sopo zaujatuhu bojo wadone Hulam. Nah ini mahalus syahid adalah lafadz sa'ilatun zaujatu. Lafadz sa'ilatun ini adalah na'at sababi. Na'at sababi dari mana? Dari lafadz hulamun. Maka lafadz sa'ilatun harus mengikuti lafadz hulamun dalam 2 hal dari 5 hal. 2 hal ini apa? Yaitu lafadz hulamun i'rabnya rofa, maka lafadz sa'ilatun ini rofa. Lafadz hulamun ini nakiro, maka lafadz sa'ilatun nakiro. Jadi hanya itu mengikutinya. Lah, namun ada tambahan, lafadz sa'ilatun na'at sababi ini harus mufrad. Ya, harus mufrad. Sekalipun misal sekalipun man'utnya ya, sekalipun man'utnya tidak mufrad. Contoh, ja'a hurrotani muntalikun zaujahumal abdan. Lafadz hurrotani, lafadz hurrotani ini selaku man'ut, lafadz muntalikun selaku na'at. Nah, lafadz muntalikun ini ternyata lafadz muntalikun ternyata menjadi na'at.
Di sini lafaz muntolikun mufrad, padahal man'utnya ini tasniyah, yaitu lafaz hurrotan. Makanya na'at sababi itu harus selalu mufrad, sekalipun man'utnya itu tidak mufrad. Wa in jarul man'utu ghairal mufrad. Ini contohnya ja'a hurrotani muntolikun zaujahumal abdan. Nah, pembahasan yang kedua, na'at sababi itu harus cocok, harus sesuai, harus mutobik dengan isim zahirnya. Dalam hal apa? Dalam hal muannas dan mudzakarnya. Nah, contohnya di sini. Sa'ilatun zaujatuhu. Sa'ilatun ini adalah na'at sababi, yaitu na'at yang merofakkan isim zahir. Dalam hal ini isim zahirnya adalah zaujah. Di sini na'at sudah sesuai. Artinya lafaz sa'ilatun selaku na'atnya lafaz ulamun ini sudah cocok dengan isim zahir yang dirofakkannya, yaitu lafaz zaujatuhu. Cocok dalam sama-sama berupa isim berupa tasniyah. Sa'ilatun ya tasniyah, ada tamar butonya, zaujatuhu ya tasniyah. Jadi begini. Na'at sabab, kesimpulannya na'at sababi mengikuti manutnya dalam dua hal dari 5 hal, yaitu dalam segi i'rab dan dalam segi nakiro ma'rifatnya. Terus na'at sababi itu harus selalu mufrad, sekalipun man'utnya itu tidak mufrad. Yang ketiga, na'at sababi itu harus cocok dalam hal muannas dan mudzakarnya dengan isim zahir yang dirofakkannya. Itu kesimpulan daripada na'at sababi untuk pertemuan kali ini. Nah, ada sedikit tambahan bahwa setiap jumlah khobariyah yang berada setelahnya isim nakiro itu dipastikan menjadi sifat, dan setiap jumlah khobariyah yang berada setelahnya isim ma'rifat itu dijadikan ataupun dipastikan menjadi hal. Lalu bagaimana kalau ternyata isim ma'rifat ataupun nakirohnya ini syaibah? Artinya tidak mahdhoh. Sebab begini, ma'rifat nakiroh itu ada yang syaibah, ada yang ya sedikit ya, kalau kalau orang mah laki-laki tapi sifatnya kayak perempuan gitu. Ada yang model demikian. Berarti itu tidak jantan, tidak murni. Isim ma'rifat yang mahdhoh itu ya kayak alam, itu mahdhoh. Berbeda dengan isim ma'rifat yang menggunakan al, itu ma'rifatnya tidak mahdhoh, tidak murni. Kenapa? Karena ketika alnya dicopot, maka bisa jadi itu adalah isim ma'rifat. Isim nakiro. Lah, kalau jumlah khobariyah berada pada isim yang model seperti ini, ya, mambu-mambu ataupun bau-bau ma'rifat, bau-bau nakiro, nah itu maka yahtamilu, masih ya terserah kita. Ya, bisa menjadi sifat, bisa menjadi hal. Intinya setiap jumlah khobariyah yang berada setelahnya isim nakiroh yang murni, yang mahdhoh, itu menjadi sifat, dan setiap jumlah khobariyah yang berada setelahnya isim ma'rifat yang murni, yang mahdhoh, itu menjadi hal. Itu saja tambahannya, dan untuk pertemuan kali ini semoga bermanfaat, berkah, dan mohon maaf apabila
ada kata yang kurang memahamkan, apabila ada penjelasan yang salah, mohon dimaafkan dan mohon dibenarkan. Dan tentunya semoga pertemuan ini berkah mendapatkan ridho dari pengarang Nazam Amriti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.